infrastrukturnya maupun koordinasi pelaksanaan. Ini juga berkaitan dengan masa-masa kampanye. Jadi kampanye ada ruang-ruang atau lokasi-lokasi ditentukan mana yang bisa digunakan untuk kampanye. Ini kita selalu koordinasi. Jadi prinsipnya pemerintah Kabupaten Magetan sudah berkolaborasi, saya kira dengan Polres juga, dengan Bawaslu dan KPU untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemilu ini bisa berjalan dengan sukses. Jadi, karena ini hajatan nasional, jadi setiap 5 tahun sekali ini harus dilaksanakan secara sukses, secara aman, dan juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di netral. Karena kita juga meskipun bukan sebagai pelaksana dan juga bukan wasitnya, tapi regulasi-regulasi tentunya ada di pemerintah kabupaten. Nah, ini netralitasnya harus dijaga, juga harus ditegakkan untuk menjamin pelaksanaan pemilu ini bisa tertib. Karena kalau berpihak nanti pasti akan timbul masalah. Jadi akan ada gesekan-gesekan. Terus juga pada saat mengendalikan kondisi juga menjadi timpang. Makanya ASN selaku aparat pemerintah kita tekankan netral. Jadi pemerintah Kabupaten Magetan kalau pilkadanya kita sudah sediakan anggaran yang cukup, sedangkan kalau yang pemilihan umum baik yang DPR, DPD maupun presiden ini sifatnya hanya support. Jadi support itu mendampingi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana pemilu yang anggarannya dari pusat, dari pemerintah pusat. Jadi kalau infrastruktur tentunya kesiapan kita sudah koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu, ketersediaan infrastrukturnya termasuk nanti masalah-masalah penampungan logistiknya, gudangnya, kantornya. Ini pemerintah Kabupaten Magetan sudah siap. Sedangkan untuk masalah sosialisasi pemilu, saya kira di dinas-dinas nanti juga ada. Cuma ini tentunya lebih banyak sosialisasi ini dilaksanakan oleh pelaksana pemilu. Jadi pelaksananya KPU yang mengawasi Bawaslu. Kalau pemerintah nanti dari Pemkab Magetan sifatnya supporting. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang harus melibatkan, nanti kita libatkan instansi terkait, misalnya dengan Kesbangpol pada saat pelaksanaan sosialisasinya, regulasinya, maupun pada saat eksekusi kegiatannya. Pada saat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keamanannya, nanti kita libatkan Satpol PP, terus juga koordinasi dengan DPRD di masing-masing desa, termasuk kesiapan dari aparat-aparat desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masing-masing TPS di desanya. Jadi saya kira kalau pemerintah Kabupaten Magetan kita sudah siap, cuma sifatnya nanti support, meskipun tentunya kita selaku PJ Bupati, pemerintah Kabupaten Magetan menjamin dan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemilu ini terlaksana dengan sukses, meskipun pelaksananya di KPU maupun Bawaslu. Tapi karena kita bertanggung jawab wilayah juga, nah ini tentunya kita juga bertanggung jawab penuh untuk terselesainya atau suksesnya pelaksanaan pemilu di Kabupaten Magetan. Jadi saya kira itu yang disiapkan pemerintah Kabupaten Magetan. Yang pertama, kita mendukung pelaksana pemilu baik dari segi anggaran maupun infrastruktur sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, kita cukupi. Terus juga masalah pelaksanaannya nanti dari OPD terkait mendampingi dan berkolaborasi melakukan dengan pelaksana pemilu. Nanti kalau misalnya ada permasalahan tentunya secara rutin kita laksanakan rapat koordinasi. Jadi saat ini mungkin sudah mulai ada beberapa rapat koordinasi untuk ditertibkan sendiri. Sementara kalau misalnya 3 kali diingatkan tidak ditanggapi, ya nanti kita tentunya akan tertibkan seperti itu. Jadi kita sudah siapkan dari masing-masing OPD
dan juga termasuk infrastruktur pendukungnya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan dari pelaksana pemilu, tentunya kami juga akan support, karena pelaksanaan pemilu ini kadang-kadang kan juga dinamis. Pada saat-saat tertentu ada permasalahan tertentu, dan ini nanti tetap akan kita support. Saya kira itu saja dari kami, dari pemerintah daerah. Ini sifatnya adalah mendukung, jadi bukan sebagai pelaksana pemilu, karena pelaksananya di KPU sama Bawaslu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah punya pertanyaan ditahan dulu ya, dicatat dulu daripada nanti lupa. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama materi dari beliau Bapak Kapolres Magetan, AKBP Muhammad Ridwan SIK MSI. Kalau Magetan itu Bapak pernah sampaikan bahwa kondisinya kan adem, tentram gitu ya, sejuk. Bukan hanya udaranya, tapi suasananya memang sejuk gitu ya. Kadang-kadang juga akhirnya personil pengamanannya juga tidak sebegitu, tanda kutipnya tidak sebegitu banyak diterjunkan ketika daripada daerah-daerah lain yang nuansa politiknya panas dan sebagainya. Apakah boleh terlena dengan hal tersebut gitu ya? Apakah sudah ada persiapan-persiapan tertentu yang dilakukan oleh Polres Magetan? Persilakan paparannya, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat sejahtera semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati, yang saya hormati Bapak Kadjadep dan Wakil Delegasi Bidung, yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo dan seluruh rekan-rekan media pers Magetan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu kepada saya, dan terima kasih atas undangannya Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, bisa jalan-jalan ke Malang. Baru di Semarang Pak ya. Dan saya akan diundang. Temanya lain. Undangan ke Malang bisa makan bakso Malang. Terima kasih moderator. Ya, mengenai kesiapan pemilu, ya seperti kita ketahui, dan juga pernah kami undang juga, tahap-tahap sudah dilaksanakan, seperti pasukan WP dan juga kepada kegiatan-kegiatan dari Bawaslu maupun KPU, kita sudah siap mengamankan. Jadi mulai tahapan-tahapannya ini sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan dari rekan-rekan saudara-saudara kita yang partai politik, dan deklarasi maupun kegiatan kunjungan selalu kita amankan. Jadi Polres Magetan memang sampaikan oleh Mbak Ika, Rani, ya, Hani, emang ada Mbak, tapi tetap pola kita pengaman kita sesuai dengan status kerawanannya, ya. Ada yang sangat rawan, maupun sangat rawan, ya. Itu dilihat dari evaluasi pemilu sebelumnya, dan juga kita evaluasi saat pilkada kemarin. Jadi saya ucapkan terima kasih rekan-rekan media, dan terima kasih juga Pak Kepala Dinas, yang mana rekan-rekan pers diberdayakan untuk sebagai live streaming. Luar biasa, selamat Pak. Alhamdulillah, sama juga kayak tahun lalu kita operasi ketupat lagi, operasi lilin. Malam tahun baru juga kita pada Forkopimda nonton rekan-rekan yang live streaming langsung di daerah-daerah lokasi untuk pergantian tahun, dan kemarin pun pilkada juga seperti itu. Dan saya harapkan nanti mungkin Pak Dinas Kominfo mungkin pemilu besok dicanangkan juga seperti itu. Jadi rekan-rekan mungkin bisa di TPS-TPS kita memberikan informasi ke kami yang tidak bisa menjangkau seluruhnya, sehingga sinergitas pemerintah dan pers ada wujud konkretnya. Jadi rekan-rekan diberdayakan atau didaya gunakan? Diberdayakan. Daya gunakan. Enggak boleh. Jadi kayak langsung ini Pak. Karena kalau misalnya kalau kita langsung ini mungkin kayak rumah kalau jalan mudik kan banyak media yang menyampaikan data yang tepat mudik. Tapi kalau live streaming langsung laporan impor langsung dengan TPS-TPS itu luar biasa kemarin. Sangat membantu kami. Karena itu kalau Pak ya, atau masih Pak Prawoto ya? Pak Prawoto. Ya. Kita bisa melihat bagaimana dinamika yang ada langsung ditanyakan. Jadi dari Polda pun langsung buat Pak Mapil kami dari Pak Kabit Lapor maupun Pak AWSD kami yang Pak Mapil yang dari Polda itu langsung di Lopong dan langsung itu sangat bagus nih. Jadi kita langsung lihat langsung ya, rekan-rekan media langsung melihat secara langsung. Kalau kita datangi kita nggak bisa cukup karena beberapa desa hampir 30 desa. Nah itu kan profil saja, nggak bisa menyentuh yang lainnya.
habis waktunya untuk itu semuanya. Tapi dengan adanya rekan-rekan media di bawah bimbingan tujuh dari Pak Dinas itu sangat luar biasa. Ya, atensi beliau bagi saya terus karena kita bisa langsung dibantu karena kapasitas kita sebagai anggota keamanan tidak bisa langsung melaporkan. Ya, paling kita melalui hati saja. Kalau kita untuk komunikasi dari Polri melalui hati situasi yang berbeda. Tapi kalau rekan-rekan langsung di lapangan kan langsung nampak visualnya, nampak audionya, nampak. Itu luar biasa sekali. Saya terima kasih Pak Dinas dan rekan-rekan saya. Jadi mudah-mudahan ke depan seperti mungkin ada tahapan kampanye dan sebagainya, mungkin juga rekan-rekan ini bisa menyampaikan secara langsung juga. Tahapan kami sudah mulai dan juga pengamanan kita sudah melaksanakan, logistik juga sudah mulai berdatangan di bidang logistik. Bahkan juga rapat koordinasi nasional Rakornas Gakumdu dengan Pak Kasipidum dengan Bawaslu di Jakarta, yaitu ada deklarasi damai oleh para pimpinan partai politik dan juga dari para calon presiden wapres, ya, dan diharapkan juga ke bawah juga sudah ada deklarasi damai tersebut. Dan kami dari Bawaslu dan dari Kejari sudah menempatkan anggota personil yang masuk dalam Gakumdu, ya, yang mana 6 penyidik ini fokus dalam laporan-laporan tentang pelanggaran pidana pemilu, laporan tentang undang-undang pemilu. Jadi apabila ada informasi, ada laporan, itu langsung ke Gakumdu, sentra Gakumdu di Bawaslu. Jadi mungkin ada informasi, ada yang ada yang pelanggaran pemilu, ya itu langsung ke Gakumdu. Di sana sudah ada anggota Polri-nya, ada anggota kejaksaannya, dan juga dari Bawaslu yang akan merumuskan apakah ini masuk pidana atau tidak. Dan itu untuk pelanggaran pemilu itu diberikan waktu yang cukup singkat juga. Makanya kemarin juga dari Bawaslu dengan dari kejaksaan dan kepolisian Polres Magetan sudah melaksanakan kegiatan rakor juga kemarin minggu lalu, minggu kemarin Pak ya Mas Amir, ya sudah ada dengan Bawaslu, sehingga supaya mereka kompak juga karena mereka akan selalu siap sedia untuk melakukan tugasnya sebagai Gakumdu, ya. Itu untuk Gakumdu. Untuk yang lainnya kami dari Polres Magetan setelah secara rutin melakukan patroli melihat situasi Kamtibmas dan juga dari media dari patroli cyber juga kita akan koordinasi dengan Kominfo apabila ada berita-berita hoax dan seperti itu yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati, tolong berita-beritanya kita ademkan. Jadi kalau emang berita-berita yang tidak benar dan seperti apa mungkin dari nanti mohon maaf Pak Dinas Kominfo mungkin diberi label kalau di Humas itu ada ini ada berita tidak benar, mungkin dari Dinas Kominfo yang akan statement kita sebarkan melalui akun sosial media dari Polres Magetan, dari Kejaksaan maupun dari yang lainnya. Jadi sehingga ada salah satu tanggung jawab apabila ada rekan-rekan media dan temukan berita mau koordinasi dengan Kominfo apakah benar, nanti koordinasi dengan kami dari kepolisian benar atau tidak depend bahwa ini benar atau tidak benar, sehingga tidak membuat masyarakat menjadi resah atau menjadi suasana tidak kondusif. Ya. Jadi dari kami terima kasih sekali lagi Pak Dinas, Pak Dayan sebagai rekan pers. Terima kasih selama ini untuk sinergitas antara Polres Magetan dengan pers, luar biasa Pak Bupati. Rekan-rekan ini sangat memberikan sinergis baik. Mudah-mudahan dengan sinergitas ini kita Kamtibmas tahun 2024 yang fokus untuk pemilu damai aman sejuk ini bisa kita sama-sama bersama, Pak, ya, lakukan bersama untuk kegiatan ini supaya berlangsung dengan aman, damai dan sejuk. Amin. Dan apabila ada permasalahan dan sebagainya mau bisa dikomunikasikan. Sekira demikian, sekali lagi terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemateri kita waktunya pas-pas terus semuanya. Kayaknya sudah menghitung sendiri kayaknya. Baik, sambil diseruput juga minumannya, kopinya. Teman-teman boleh sambil juga dibawa ke sini. Bercanda ya. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan materi ketiga. Beliau adalah Bapak Kasipidum, Bapak Amir Nur Rahman SHMH. Ya, tadi sedikit disinggung oleh Pak Kapolres, Gakumdu penegakan hukum terpadu gitu ya, termasuk dalamnya ada dari kejaksaan. Apa saja yang dilakukan, yang dipersiapkan, dan kira-kira teman-teman pers ada di posisi mana yang sekiranya bisa membantu kerja juga dari teman-teman Bapak Ibu yang ada di Gakumdu itu tadi. Monggo Pak Amir Nur Rahman SHMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak
Bapak Kapolres Magetan, yang seperti pula Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, yang saya sayangi dan saya banggakan, Bapak-bapak, Ibu sekalian, instansi pers Kabupaten Magetan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya yang hadir hari ini Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Magetan. Namun ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau tidak bisa berada di tempat yang seindah malam ini, Bapak Ibu. Mohon izin Bapak, kalau pemateri pertama dan yang kedua tidak menggunakan teks, kalau saya masih belum bisa Bapak. Jadi mohon izin saya menggunakan, ini kebetulan punya Pak Kajari Pak, yang saya akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Dalam sinergitas pemerintah khususnya Kejaksaan Republik Indonesia bersama media atau pers dalam mewujudkan pemilu damai 2024. Bapak Ibu sekalian, tujuan sinergitas ini menurut kami ada beberapa hal, karena adanya komitmen dari pimpinan kami Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mewujudkan pemilu damai di tahun 2024 dengan adanya bentuk kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Kominfo baru-baru ini di tahun 2023 sehingga ini terkait pengawasan multimedia untuk mendapatkan implementasikan dengan baik serta mengetahui eskalasi dalam pemilu tahun 2024. Ini sudah dilakukan kerjasama bersama-sama di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, bahwa Kejaksaan dalam hal ini benar-benar menginginkan pemilu damai di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, Kejaksaan telah menerbitkan petunjuk teknis Jaksa Agung Muda Intelijen untuk berkaitan dengan posko pemilu. Di tahun 2019 kemarin, posko pemilu ini sudah setiap kali ada pemilu dan pemilihan, ini sudah terbukti di 2019 sudah berhasil berkat adanya kerjasama teman-teman media dan Kejaksaan, di mana posko pemilu yang akan datang ini di 2024 yang akan kita laksanakan nanti bisa digunakan bersama-sama untuk mendapatkan informasi yang akurat. Di 2019 kemarin contoh itu sudah berhasil Bapak Ibu sekalian, karena posko ini memang betul-betul digunakan. Posko ini, posko pemilu, kalau dibagikan sudah ada Bapak Ibu. Monggo nanti silakan digunakan posko pemilu yang ada di Kejaksaan Negeri Magetan. Teman-teman pers biasanya berkumpul di sana, saling mendapatkan informasi yang betul-betul yang akurat, yang nantinya informasi itu akan kami sampaikan ke pimpinan langsung melalui media yang tercepat. Selain itu juga tujuan sinergitas ini antara lain memelihara komunikasi yang harmonis antara pemerintah khususnya Kejaksaan dengan media atau pers, kemudian memelihara perilaku dan moralitas lembaga yang baik. Pentingnya peran media atau pers dalam menyampaikan informasi
kepada publik. Apa yang telah disampaikan Pak PJ Bupati Magetan dan Pak Kapolres ini benar Bapak sekalian. Jadi teman-teman media pers ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Apabila informasi itu nanti, ini kan banyak ini di media sosial ini banyak sekali berita-berita yang tidak benar. Ini sangat menyesatkan nanti. Oleh sebab itu pentingnya teman-teman dari media dalam hal menyampaikan sesuatu yang betul-betul konkret dan akurat. Supaya apa? Supaya pemilu ke depan ini yang dibutuhkan jujur, adil, dan bebas rahasia, bermartabat. Ini yang dipentingkan Bapak Ibu sekalian. Kami bersama Pak Kapolres kemarin betul sudah di Jakarta terjadinya sinergitas antara Pak Kapolri kemarin dengan Pak Panglima TNI serta Bawaslu supaya dalam menjalin kerjasama memang betul harus netralitas yang dijaga. Oleh sebab itu Bapak sekalian, apabila kemudian hari ada informasi-informasi yang sangat penting mungkin di dalam posko pemilu 2024 di Kejaksaan sudah ada, monggo Bapak Ibu bisa saling memberikan informasi kepada kami agar terjaga keamanan dan netralitas di Kabupaten Magetan. Mungkin hanya itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Semuanya pas. Siap. Terima kasih banyak. Baik, materi semuanya sudah disampaikan teman-teman. Sambil nyeruput kopi, pertanyaan-pertanyaan saya kira sudah disiapkan juga ya oleh teman-teman. Karena waktu kita masih, memang nantinya ada sesi tanya jawab ini ya. Kita tuntas, pokoknya harus tuntas malam hari ini. Jangan ada grundel di antara kita pasca keluar dari auditorium ini. Silakan bisa saya buka untuk sesi tanya jawab di termin pertama. 3 penanya terlebih dahulu. 1, Abah Hasan. 2, Boris. Bang Bitner. 1 lagi. 3, Pak Guru ya. Baik. Abah Hasan, kami silakan. Monggo. Gerumutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar dari Ujib Nasional. Yang pertama saya tanyakan kepada Bapak PJ Bupati Magetan. Saya tertarik terkait penegakan pajak dan penertiban. Saya kurang tahu. Di KPU pernah dikumpulkan partai-partai supaya menertibkan APK. Oke lah, kalau APK itu yang kecil nggak masalah. Tapi kalau yang billboard itu bagaimana? Maka itu juga menurut indikasi saya itu banyak merugikan pemerintah daerah dari sewa lokasi dan sebagainya. Apalagi izin pajak itu tidak masuk. Karena apa yang di billboard kalau nggak ada batasan dia sampai berapa bulan atau 1 bulan nanti bisa lebih, nama-nama tersebut masih terpasang. Syarat dan benar-benar penegakan perda itu dijalankan karena untuk demi kelancaran pemilu. Yang kedua, kepada Bapak Kapolres, untuk evaluasi pemilu sebelumnya, tingkat kerawanan apa sudah dipetakan? Itu mungkin amatan-amatan tingkat kerawanan. Jadi kami ini bisa tahu lebih waspada gitu.
Mungkin di Parangka atau di mana ada berapa? Itu yang kami minta. Yang kedua, janganlah pejabat kita ke bapak-bapak sekalian itu bukan memberikan informasi, tapi kami koordinasi terkait apa yang kita temukan untuk bahan berita. Jadi mohon dipahami sebelumnya. Begitu juga untuk kejaksaan. Kalau memang ada pos pemilu di sana, supaya dibuatkan WA group. Karena apa? Untuk saling koordinasi dan apabila itu ada yang hal yang penting kita bisa langsung tanyakan di luar grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu dari 3 penanya ya Bapak ya. Baik. Bang Bintang monggo. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak yang terhormat, teman-teman rekan media. Ya, perkenalkan nama saya Peter Panbit Syanturi. Saya dari media Radar Indonesia juga Agus Jatim. Saya pertama nanyakan ke Pak PJ Bupati dulu ini. Ini kita sering mendengar kata-kata netral ASN. Jadi karena kita terlalu apa ya, tidak spesifik seperti apa nanti rencananya Pak PJ ini. Kalau ada ASN yang tidak netral, apakah bisa kasih mutasi atau mungkin diturunkan jabatan atau apa? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kemudian untuk Pak Kapolres, data yang saya dapat ini IKP, Indeks Kerawanan Pemilu itu kan menurut data Bawaslu ya kalau 2023 ini kan itu variabelnya kan satu politik uang, yang kedua terkait dari ke netralnya ASN. Nah, sementara kalau saya di lapangan melihat sebenarnya ada hal yang kelihatan kecil gitu, tapi sebenarnya itu rawan. Contohnya sampaikan tadi Pak Asar itu terkait dengan banner, bendera dan seterusnya. Karena orang akhirnya nanti bisa lihat perang banner ini, perang banner dan perang bendera. Nah, kita kan tahu ini politik 2019 dengan 2024 kan jauh sekali bedanya. Jadi jangan sampai kita terfokus karena 2019 aman-aman aja. Ini soalnya politiknya ini sangat apa ya? Sangat beda banget. Kenapa? Ini sama-sama pemilik kekuasaan yang berpolitik dan pecah kongsi katanya kan. Dia pecah kongsi nih. PDIP yang tadinya akrab dengan itu. Sekarang kita kan lihat ini sangat rawan di situ. Artinya karena perang pecah kongsi ini, saya kira pemantauan intelijen juga dari kepolisian maupun dari kejaksaan, saya kira harus ekstra lebih hati-hati nih. Kemudian dari kejaksaan, langkah apa nanti yang bisa dilaksanakan oleh kejaksaan terkait dengan politik uang dan seterusnya yang menjadi tupoksinya kejaksaan. Nah, satu lagi tadi dari Pak Kominfo, upaya apa yang bisa dilakukan oleh Kominfo dengan tupoksinya terkait media massa dan seterusnya untuk meredam dan membuat pemilu 2024 yang damai. Mungkin saya dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aja. Diratain ini kayaknya semuanya ya. Apakah Pak Guru Dera ini juga meratakan pertanyaan untuk semua narasumber? Silakan. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dera dari media Kabar Oposisi. Di sini saya lebih ke tema sinergitas pemerintah dan pers mewujudkan pemilu damai. Yang saya mau tanyakan, bagaimana peran pemerintah dalam memastikan sinergi dengan pers untuk mencapai pemilu damai, dan apa langkah atau kerjasama antara pemerintah dan pers dapat mengatasi potensi konflik atau ketegangan selama pemilu.
Oh, ke Pak PJ. Diamu ya. Sekian. Sudah ya. Oke, baik. Ini saya kelompokkan pertanyaan untuk masing-masing narasumber saja ya, agar tuntas ini. Yang mana yang ditanyakan ke Pak PJ misalnya saya bacakan semuanya untuk dijawab semuanya nantinya bersama-sama. Ya, yang pertama dari Pak Asar. Asar siapa tadi? Asar Maulana. Asar Asari katanya ya. Asar Asari. Sebentar. Oke. Aturan tegas untuk billboard Bapak yang pertama. Seperti itu. Karena kalau misalnya kalau diturunkan nanti kerugian juga di Pemda gitu. Gimana nanti apakah dituntut ganti rugi oleh caleg dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tentang ASN yang netral. Kalau nggak netral nanti gimana? Apa yang sanksi yang disiapkan untuk mereka? Dan yang ketiga, untuk memastikan sinergi dengan pers, gitu ya, itu apa saja yang langkah-langkah yang disiapkan, juga kerjasama agar pers bisa meredakan potensi konflik selama pemilu. 3 pertanyaan tadi Pak untuk Bapak, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Azhar berkaitan dengan billboard. Kalau yang karena ini pesta demokrasi, kita maklum sedikit lah kalau misalnya pasang-pasang gambar tapi tidak ada pajaknya, tapi bukan di billboardnya, yang di tepi jalan-jalan itu loh. Saya kira hampir semua wilayah se-Indonesia itu. Jadi kalau nanti ini biar rakyat berpesta, nggak apa-apa saya kira. Kecuali kalau itu sudah menimbulkan permasalahan atau mungkin sangat mengganggu, misalnya dekat sekolahan, di alun-alun dan lain-lain. Tapi kalau yang di tempat-tempat yang sudah disepakati, saya kira ya kalau di perdanya harus izin sementara ini namanya pesta demokrasi, kalau izin semua malah nggak jadi pasang nanti. Nggak jadi pesta. Tapi kalau yang di billboard ini kan perjanjiannya dengan orang per orang. Tapi ada regulasi pemilu, ada regulasinya, ada regulasinya. Pada saat sudah melampaui jadwal yang ditentukan regulasi, pasti nanti dari pelaksana pemilu yang bertindak. Jadi karena kan ini melanggar jadwal pemilu, kalau di billboard nanti digunakan untuk kampanye melampaui batas. Tapi kalau masalah pajak, ini kan sudah perjanjiannya dengan orang per orang. Jadi pada saat jalan pemilu ini yang melakukan kegiatan nanti Bawaslu, bukan dari Satpol PP. Satpol PP mungkin nanti membantu, karena ini tidak melanggar perda tapi melanggar aturan pemilunya. Kalau masalah nanti akhirnya pajak reklamanya tidak masuk, nah ini kan pasti kalau dia memang kontraknya panjang kan ya tetap pajaknya masuk, cuma ada dipasang gambar, karena gambarnya harus sesuai dengan aturan pemilu. Terus saya kira itu Mas Azhar, mungkin jawaban dari kami. Oke, diselesaikan secara kekeluargaan di luar ruangan. Japri Pak, Japri. Dari Mas Bener. Jadi ASN ini kan ada mekanismenya dalam untuk menegakkan aturan. Jadi ada teguran 1, 2 lah. Kalau sudah ketiga berarti kan melawan atasan. Ini ada resiko yang lebih berat untuk yang tidak netral tadi. Nah ini tentunya inspektorat nanti yang memproses. Kalau itu melanggar pidana pasti dari kejaksaan nanti yang memproses. Jadi ASN ini kadang-kadang kalau maksudnya repot gini. Kalau anak kecil tanya, wong pemilu itu pilih kok netral gak boleh milih. Nah, ini kadang-kadang kan susah juga. Ya, kita itu boleh memilih, tapi tidak boleh berkampanye. Netralnya dalam arti bukan kok terus netral gak boleh milih, golput enggak. Netralnya tidak boleh ikut politik praktis. Ini saya kira dari Mas Biner itu jawabannya, sedangkan dari Pak Guru, nun sewu Pak Guru, kalau Pak Guru kan ngerti Pak Guru. Guru silat. Di surga. Karena banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa diajarkan, dari ilmu yang bermanfaat
akhirnya sodako jariah dan anak soleh terwujud. Mesti guru masih lebih dulu. Jadi kalau masalah tadi sinergitas, salah satunya ya ini tadi acara sinergitas. Yang kedua nanti tentunya Kominfo dan mungkin di dinas OPD yang membidangi pasti nanti ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu, Kesbangpol sama Satpol PP. Karena kan pemerintah membutuhkan pemilu aman, kondusif. Nah ini skoknya jenengan. Kalau ini ada bebannya, ini jalannya lah, jenengan harus jadi skoknya. Kalau enggak, pasti judul. Sama-sama jatuhnya tapi pelan. Nah, kita harapkan itu. Jadi misalnya pas enek sing kanune menyampaikan statementnya panas, nah jenengan panas gitu. Jadi yang menjadi skoknya, kalau mobil tidak ada skoknya kan pasti sakit semua nanti yang jalan. Jadi kami berharap di pemilu ini insan pers berbakti untuk nusa dan bangsanya ya jadi skok ini, jadi suspensinya. Syukur-syukur nanti kayak yang double kalau bis ya, nah sih double suspension. Air suspension ya sekarang ini digunakan untuk bis-bis yang di Jakarta sih bisa dhuwur itu loh. Double decker, Pak. Nah, double decker kan kita enak gitu tidur gitu enggak kerasa. Nah, ini kami berharap seperti itu meskipun jatuhnya sama setengah sentinya atau 5 sentinya, tapi kalau jenengan nanti plek dek padha karo sing diomong kontestan jeduk gitu. Tapi kalau jenengan bisa berperan sebagai sekoknya, nah ini nanti enak penumpangnya, masyarakatnya juga enak. Nah, ini nanti kita kolaborasikan dengan institusi terkait termasuk Kominfo, Satpol PP yang berkaitan Kesbangpol. Nanti kita kolaborasikan dengan itu. Saya kira itu. Terjawab ya. Yang belum puas tadi kan Abah Asar ya Pak ya. Diselesaikan secara adat. Tidak pernah puas. Secara adat. Saya rasa ini selain pestanya masyarakat ya secara umum ya, ini juga pemilu itu pestanya teman-teman pers, karena mau tidak mau partai politik dan saya juga memerlukan teman-teman pers untuk berkampanye kayak gitu juga. Tapi ya itu tadi seperti yang Pak Herburani ingatkan, jadi sekoknya gitu ya. Pak Guru itu ini Pak, baru malam ini dia jadi Pak Guru Pak, karena setelannya kayak Pak Guru banget gitu, Pak Guru Rebel. Selanjutnya untuk Pak Kapolres ya, saya sudah rangkum ini Pak. Tadi yang pertama, tingkat kerawanannya sudah dipetakan atau belum, begitu ya? Dan kalau sudah itu mana saja, apakah boleh dibocorkan kepada kita? Oke, kemudian yang kedua, jangan intinya adalah jangan disamakan kondisi politik 2019 lalu dengan yang sekarang, karena kita semua ini menilai sudah beda jauh nih kondisinya. Jadi pengamanannya nanti kiranya juga akan berbeda. Sudah dari Pak Guru tadi, tidak untuk Pak Kapolres ya, 2 pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak Azhar sama Pak Bintang. Untuk evaluasi 2019 kemarin, emang di Magetan ini aman, masih terus aman. Namun kita tidak ada estimate ya. Memang 2 pertanyaan saya jawab sekalian karena Pak Bintang juga seperti itu. Jadi untuk tahapan saja dari personel Polres Magetan yang pendaftaran capres dan cawapres untuk di Jakarta, kita sudah menyiapkan personil keamanan. Selanjutnya tahap operasi 100 personil dan sekarang tahap kampanye jumlahnya 232 orang yang standby ya. Dan juga nanti ke depan untuk PAM TPS itu ada 500 personil. Jadi kita Polres Magetan tidak underestimate dalam arti 2019 mungkin kerawanan yang berbeda dengan yang sekarang yang disampaikan Pak Binar. Dan juga kita ada pola-pola pengamanan juga Pak. Jadi yang seperti yang kayak pilkada kemarin kita petakan sangat rawan, kurang rawan dan rawan ya. Yang kurang rawan itu pola pengamanan kita ada 2 Polri, 24 Linmas dan 12 TPS ya. Dan yang rawan itu ada 2 Polri, 30 Linmas dan dengan 15 TPS. Yang sangat rawan 2 Polri, 1 TPS, 4 Linmas.
Tapi tahun lalu waktu 2019 tidak ada yang sangat rawan. Jadi masih tahap rawan maupun kurang rawan. Untuk penentuan nanti ini adalah kita evaluasi ya saat mendekati TPS kalau mengurangi pencoblosan, baru dari kami dari intelijen memberikan data sehingga saya sebagai Kapolres ada menentukan jumlah personil yang di TPS tersebut. Seperti kemarin PKS beberapa tempat yang sebenarnya karena rawan ini kurang rawan, ada bagian kurang rawan itu cuma berpotensi karena berbeda pilihan, berbeda calonnya berbeda-beda sehingga apabila ada provokasi sehingga bisa menimbulkan gesekan atau konflik. Jadi untuk 2019 ulangi 2024 ini kami dari Polres Magetan seperti saya tadi personil kita total 900 orang, namun 23 kekuatan kita akan gunakan untuk pengamanan pemilu ini dengan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, di tahapan kampanye sampai tanggal 10 November, tanggal 11 sampai 13 adalah tahap masa tenang, dan nanti tanggal 14 kita akan serpas di tanggal 13-nya dengan jumlah 500 sekian orang tadi masuk ke lokasi-lokasi TPS yang sudah ditentukan. Ada 2012 TPS yang akan kita amankan bersama dengan TNI maupun dari Dirmas dan dari Tekon dan KPU Bawaslu. Ya, saya kira demikian Pak Aslan. Untuk menentukan tadi yang kecamatan-kecamatan itu, ya itu nanti kita cek Pak selama kampanye ini. Seperti kayak untuk Pilkades, ya kita lihat setiap ada kampanye Pilkades kemarin kan kita lihat ada wah ternyata satu desa ini waktu kampanyenya ada beberapa desa yang maaf ada sedikit konflik, ya ada yang maaf di daerah mana desa mana yang ada dilempar Indomie lah apa gitu ya. Jadi ada lah. Akhirnya kita buat evaluasi berarti ini harus kita naikkan statusnya sebagai rawan atau sangat rawan seperti itu. Jadi dinamika nanti saat kampanye proses berjalan ini sampai dengan tanggal 10 nanti baru kita siapkan plottingnya. Ya. Jadi kita sekarang ternyata dinamika kampanye ini kan luar biasa. Yang dengan ada media tadi katakan media sosial dan media mainstream dan sebagainya yang memprovokasi akhirnya suatu tempat ini akhirnya menjadi tadinya aman dan kurang rawan. Karena ada provokasi antara maaf ada mungkin antara caleg tersebut satu dapil mungkin saling maaf menjatuhkan. Nah, kalau kan satu dapil itu berapa caleg? Ada berapa rata-rata kan satu partai politik di dapil itu berapa? 7 kali berapa 10? 7 kali 18 pesertanya. Satu partai kan 45 kan satu kabupaten. Nah, 8 kali berapa partai? 80. Aku carry ya. Ya, nah, kalau misalkan yang ada konflik mereka saling ada informasi dari media dan sebagainya, apakah TPS di daerah kecamatan itu? Karena kan satu dapil kan 3 kecamatan ya, ada 3 di bawah kecamatan. Ada 4 juga. Kita lihat selama kampanye ini apakah ada dinamika yang membuat konflik itu TPS mana yang jadi rawan ya kita tempatnya seperti itu. Tapi biasanya rawan itu antar satu partai sendiri loh Pak. Gak melu-melu. Kita mengamankan ringguannya saja. Sekiranya demikian rekan-rekan, terima kasih. Berarti belum ada titik rawan di daerah mana belum. Jadi sementara belum ada, masih ada. Sementara masih aman semua. Tidaknya kurang rawan, ya. Kurang rawan sangat rawan. Makanya ini pola-pola tadi sudah dari seluruh polisian sudah menetapkan pola pengamanannya 2 personil, ada 21 Litmas, 12 TPS. Jadi sudah ada polanya. Setelah kali pertanyaan. Kita sudah terpola semua. Oke. Kita demikian Pak Bintang, Pak Azam, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. pengamanannya berlapis-lapis, Bang. Berapa lapis? Ratusan. Sekarang ke Pak Jaksa, Pak Hakim dan nggak dilanjutin nih lagunya. Baik, jangan nyanyi dulu, nanti aja kita nyanyinya ya. Dibuatkan grup, katanya itu yang pertama ya Bapak ya. Saya tadi dengarnya dibuatkan lagu gitu. Kenapa dibuatkan lagu Pak gitu? Ternyata dibuatkan grup, maksudnya ini grup komunikasi begitu ya Pak ya. Kemudian terkait politik uang, nah ini dari kejaksaan apa yang akan dilakukan, apakah ada terobosan-terobosan untuk pemilu 2024 ini ya? Sudah 2 pertanyaan itu saja, monggo Bapak. Terima kasih. Untuk grup WA
Jadi sangat sependapat sekali. Kalau saya sangat sependapat karena ini menyangkut agar komunikasi lebih cepat didapat. Namun tetap kami sampaikan ke pimpinan ke Pak Kajari, apakah nanti bisa dilaksanakan untuk WA grupnya, karena ini berkaitan dengan bidang lain Bapak, bukan di bidang saya, nanti di bidang intelijen Pak Kasihtel, Pak Andi, nanti untuk bisa menyampaikan ke pimpinan supaya kalau ada WA memang lebih cepat komunikasinya. Itu yang kedua, kalau ada politik uang ini Bapak, kalau kejaksaan sudah jelas disampaikan Pak Kapolres bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 3 tahun 2023, kami kejaksaan masuk dalam sentra Gakumdu Bapak. Jadi memang harus dilihat dulu di teman-teman kepolisian ada waktu 7 hari, kemudian ditambah lagi 7 hari 14 hari Pak. Kalau itu sudah memang fix, maka harus naik ke penuntutan. 14 hari itu sangat singkat sekali, mungkin bisa siang malam Bapak. Siang malam kerjanya. Jadi kalau kemudian naik ke kejaksaan, ke penuntutan, di penuntutan jaksa penuntut umum dikasih waktu 5 hari untuk menyelesaikan 5 hari. Kemudian naik ke persidangan dikasih waktu undang-undang pemilu 7 hari kalau nggak salah, 5 hari kalau nggak salah di pengadilan. 5 hari kerja Mas. Memang sangat singkat Pak, Bapak sekalian. Memang singkat sekali untuk kalender pemilu ya, ini. Apabila harus dijelaskan itu. Perkara pemilu ini Karena naik di sini ke pengadilan, waktunya sangat singkat dan cepat, kalender ya Mas. dan putusannya 5 hari memang kalender minggu dihitung. mengikat dan final. 5 hari kerja minggu Memang tidak ada 1 minggu. upaya ulang. Pokoknya hari Mungkin merah itu tidak. Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, oke baik. Yang terakhir ini untuk Pak Cahaya dari Kominfo untuk meredam dan juga membuat pemilu damai. Itu nanti kira-kira kita dengan teman-teman pers ini akan komunikasinya akan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati, Izin Bupati, Pak Kapolres, Kejaksaan, teman-teman Bincang Pers, ini yang ditunggu-tunggu pasti. Ini pers ini mau ngapain? Iya betul. Sama Kominfo ini mau ngapain? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? ADV. Jadi tahun 2024 nanti akan ada 2 kegiatan pemilu legislatif, pemilu presiden, kemudian nanti pilkada. 2 itu. Kalau melihat kemarin kami komunikasi dengan KPU, mohon izin sedang komunikasi dengan KPU di Kabupaten Magetan ini ada 2012 TWS. Kami juga sudah mendapatkan data lokasi, titik koordinat dan lain sebagainya. Dari 2012 sementara yang kami terima itu. Kalau melihat jumlah personil kita tentunya terbatas. TPS-nya menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Tentunya nanti di tempat-tempat tertentu, di spot-spot tertentu ada yang mungkin tidak ada sinyalnya. Kalau kami dari Kominfo ya, selain kerawanan-kerawanan dan nanti berita-berita, kami juga berkoordinasi juga dengan berbagai pihak. Teman-teman akan berperan di sana, media. Sama seperti kemarin pada saat kita pelaksanaan Pilkades, itu apresiasinya bagus sekali. Bagaimana panjenengan nanti kita libatkan di sana juga, memberikan gambaran edukasi pada masyarakat kita. Oh ini loh pemilu yang terjadi di Kabupaten Magetan. Live bisa dilihat. Jadi tidak ada ceritanya kalau kita lihat di berita-berita medsos ya sekarang di tingkat nasional, baik lewat TikTok, lewat Facebook, lewat Instagram dan lain sebagainya. Ya beritanya seperti itu. Tapi jangan sampai di Magetan. Magetan pokoknya damai saja. Damai. Ini rumah kita yang harus kita jaga.
Jadi itu kadang-kadang memang jadi konsumsi berita publik dan lain sebagainya. Jenengan yang ada di Kabupaten Magetan, melekat di Magetan tentu tahu potensi-potensi dan berita-berita apa yang bisa disampaikan. Sampaikan berita yang benar. Malam ini juga salah satu contohnya kita sinergi sama media-media, menjalin keakraban, nanti komunikasi dijalin lebih. Ada grup medianya juga. Besok begitu teman-teman media itu meliput di TPS, itu bukan orang liar, karena ada identitas jelas. Tetapi juga jenengan juga harus tahu ring mana yang bisa dimasuki dan tidak. Jadi posisinya boleh meliput, tapi bukan bukan melaporkan secara resmi hasilnya, pilihannya berapa, karena itu tugasnya KPU nanti, angkanya berapa. Daripada nanti malah timbul polemik. Jadi melaporkan, oh ini kondisinya di TPS ini seperti ini, masyarakat berduduk gimana kan? Ini akan menjadi mata atau menjadi pandangan bagi kami di Kabupaten Magetan, bahkan mungkin bisa di tingkat nasional karena kita ada live-nya. Cuman kalau menyampaikan hasilnya itu yang resmi yang perlu disampaikan. Kalau sudah resmi sampaikan KPU itu hasil yang resmi. Ada apa yang terjadi di wilayah, mungkin ada hal yang unik, kemudian memang itu proses pendidikan demokrasi bagi kita semuanya. Kita memberikan warna, kita memberikan sesuatu yang berbeda teman-teman media atau wartawan insan pers itu. Ini kalau kemarin mungkin saya sempat menyinggung ya di beberapa tempat, bahwasanya apa yang menjadi hal yang tertarik bagi masyarakat. Masyarakat itu people atau pada khalayak umum lebih tertarik pada drama daripada data. Jadi begitu terjadi data kemiskinan dan lain sebagainya, itu nggak terlalu tertarik sebenarnya. Tapi begitu ada cerita unik di balik situ, itu tertarik kadang-kadang. Cuman pada saat menyampaikan, kadang-kadang kita melebih-lebihkan atau bagaimana. Ada ceritanya dan lain sebagainya. Teman-teman dari media akan memberikan cerita sejarah pemilu nanti, bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Magetan. Anda terlibat, Anda bisa masuk, meliput dan lain sebagainya. Jelas orangnya, dapat supporting dari kami juga, kehormatan bagi wartawan. Jadi masuk ke TPS nggak diusir, tidak, tapi Anda tahu tempatnya di mana. Resmi. Seorang wartawan mendapat kehormatan. Anda adalah dari insan pers yang memberikan potret pelaksanaan pemilu di Kabupaten Magetan. Dan mohon izin nanti tentunya kami akan memantau dari pendopo atau mungkin titik mana Pak Kapolres, kami akan undang ke depannya bisa melihat secara langsung pada titik tertentu. Tapi tidak bisa semuanya karena 2012 wartawan kita cuma berapa nanti. Sekalian nanti diundang, waktunya bagaimana nanti biar diatur teman-teman, bisa kolaborasi dan lain sebagainya, karena di dalam juga ada petugas-petugas, ada Babin Kaptipmas, ada Babinsa yang mendampingi, ada Linmas, dan tentunya ada beberapa spot yang mungkin ada penebalan pengamanan dan lain sebagainya. Mungkin tidak bisa kami sebutkan karena itu dinamis. Perkembangannya kita lihat seperti apa. Tapi panjenengan akan menjadi mata, akan berikan gambaran bagi kami semua, menjadikan telinga bagi masyarakat kita tentang apa yang terjadi, kegiatan-kegiatan peristiwa pada pemilu di 2024 nanti. Dan ini mungkin bukan pertemuan pertama atau terakhir. Ini kita sering akan ketemu dan lain sebagainya, karena masih rangkaiannya masih lama. Bukan hanya kegiatan-kegiatan ini saja, tapi kedepannya media harus terlibat. Saat ini menurut saya mungkin di tingkat nasional juga ya, eskalasi berita, kecenderungan dan lain sebagainya di media sosial itu sangat cepat. Bahkan survei dari media sosial kecenderungannya kemana itu ada algoritmanya, sudah dideteksi menggunakan kecerdasan buatan, skenario dan lain sebagainya. Kita itu maksud kami tidak cenderung untuk menjadi sesuatu yang menjadikan memanaskan mesin, tapi melihat secara real bahwa inilah yang terjadi. Kita bisa menciptakan isu, tapi isu yang positif buat masyarakat kita semuanya. Buatkan nanti Magetan yang damai, Magetan yang adil bagi kita semuanya. Nah ini teman-teman atau mungkin rekan-rekan semuanya media akan mewarnai di situ. Saya belum lihat kabupaten lain seperti ini.
buat kejutan di tingkat nasional. Bahwasanya teman-teman media Magetan itu adalah media yang luar biasa. Betul-betul menjadi memberikan gambaran kepada kita semua. Sinergi ini mungkin sesuatu yang berbeda dengan kabupaten. Ya, saya minta itu saja dan ini yang kami sampaikan. Tetap semangat teman-teman. Walaupun ya nanti menyesuaikan aja ya ngobrol-ngobrol santainya secara adat aja. Oke, matur suwun, terima kasih pada malam hari ini. Siap. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan sampai jam 3 pagi ya. Sampai jam berapa janjian? Jam 2 aja ya. Oke, baik. Kami buka satu termin lagi. Satu penanya saja, 1, 2, banyak nih ternyata ya. 3 aja ya. Alhamdulillah. Siapa lagi penanyanya? 1